Langsung kita lanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kembalinya Penyihir Gang Belakang chapter 10. Scene awal, kita melihat ban kereta kuda sedang berputar. Terlihat kereta kuda yang mewah dengan Damian yang begitu senang dan Aster yang fokus duduk di dalam kereta. Aster menutup buku yang dia baca dan berkata dalam hati, "Sudah kuduga, Wenji sungguh magi yang luar biasa. Fundamental magic itu sederhana, tapi interpretasinya sangat berbeda. Jika dianalogikan seperti air, bagi beberapa orang itu adalah air kehidupan, tapi bagi yang lain itu adalah bencana banjir. Perbedaan perspektif. Meski dengan prinsip yang sama, setiap keluarga bangsawan mengembangkannya dengan cara pandang mereka sendiri. Setelah mempelajari semua teks magic yang ada di subspace, aku menyadari ini. Kurikulum Wenji mencakup prinsip Heavenly Origin milik Dekulan." Di tengah Aster berpikir, Damian berkata, "Kawan, lihat itu, kita sampai." Wajah Damian sangat bahagia sekali. Akademi Zenion. Aster berkata dalam hati, "Jadi ini Akademi Zenion." Lanci berkata, "Kami hanya bisa mengantar sampai sini. Menurut ajaran pendiri akademi, Sang Sage, setidaknya selama penerimaan, apapun statusnya, orang itu harus berjalan masuk. Disinilah kita berpisah. Semoga Anda menyelesaikan upacara masuk dengan baik dan mendapatkan pelajaran yang berharga." Kereta kuda berjalan kembali dan Damian melambaikan tangannya. Damian berkata, "Kawan, kita harus cepat." Lanci bilang, "Jika kita terlambat untuk upacara masuk, kita mungkin kehabisan tempat duduk." Sambil berbicara, Damian memegang tangan Aster dan menariknya. Aster berkata dalam hati, "Omong kosong apa itu? Upacara masuk bukanlah teater desa dengan aturan siapa cepat dia dapat." Tunggu, Lanci berkata begitu. Jadi ini hanya umpan untuk memastikan Damian tidak berlama-lama ya. Baiklah, kali ini akan aku biarkan. Dia mungkin belak-belakan, tapi tidak malu-malu. Bukan berarti aku merasa nyaman, tidak sama sekali. Scene berpindah di ruangan upacara masuk, dan Damian sangat bahagia melihat ruangan tersebut. Damian berkata, "Wah, ada banyak orang. Lanci benar." Ucapannya yang bilang siapa cepat dia dapat ternyata tidak bohong. Damian berbicara sambil kepalanya berputar melihat-lihat. Aster berkata dalam hati, "Bukan begitu." Aster lanjut berkata, "Mari kita lihat." Kelas M3, kursi 11 dan 12. Damian berkata, "Kawan, apa kita tidak bisa duduk di sana? Jika kita tidak segera duduk, kita mungkin tidak dapat tempat." Aster menjawab, "Tidak, tunggu sebentar. Sungguh, apa dia orang yang sama yang bilang tidak mau pergi ke akademi? Kenapa dia sangat bersemangat?" Tiba-tiba, Damian terjatuh. Damian menoleh ke atas dan melihat seorang laki-laki tinggi besar sedang berdiri di depannya. "Apa?" Laki-laki itu berkata dengan nada mengintimidasi. Aster menolong Damian dan berkata, "Kau baik-baik saja?" Damian menjawab, "Iya, aku tidak terluka. Sepertinya aku tidak memperhatikan jalan. Maaf." Saat Aster dan Damian hendak berjalan pergi, laki-laki itu berkata, "Tunggu, kau, apa yang baru saja kau oleskan ke bajuku?" Aster berkata dalam hati, "Air liur." Dia terlihat seperti pewaris bangsawan. Kalau begini, Damian berkata, "Maaf, aku akan membersihkannya." Damian sambil menjilat jarinya dan membersihkan pakaian laki-laki itu. "Lihat, ini lebih berkilau sekarang. Aku akan memolesnya sampai berkilau. Pasti mereka akan berkelahi." Laki-laki itu berteriak, "Enyahlah, dasar bodoh." Laki-laki itu meninju wajah Damian. "Hei teman, sepertinya kau melakukan kesalahan." Aster berkata sambil menangkap tinju laki-laki itu. "Bagaimana jika kita sudahi saja?" "Memangnya siapa kau?" "Aku, kawanku." "Benar, kawannya." "Jadi begitu. Sungguh persahabatan yang kuat. Tidak banyak yang mau menerima pukulan untuk menggantikan temannya. Tapi hari ini, kau akan menyesali itu." Aster menghela nafasnya. Sepertinya bergaul dengan teman sekelas sejak hari pertama agak berlebihan. Iya, biarkan saja untuk kali ini. Jadi kau ingin menyelesaikan ini dengan pukulan daripada perkataan. Kejadian itu membuat para siswa menjadi berkumpul. "Apa yang sedang terjadi?" "Sepertinya ada perkelahian." "Siapa dia?"
Tidak tahu. Anak berbadan besar itu sepertinya pewaris Dolenpe. Tapi aku tidak tahu yang lain. Menurutmu siapa yang akan menang? Mungkin pewaris Dolenpe kan? Aku dengar salah satu anak baru tahun ini itu luar biasa. Salah satu siswa yang menonton berteriak, "Hei, apa kalian bercanda? Mereka sedang berkelahi dan kalian hanya diam saja. Apa kita harus menghentikan mereka? Benar, sebelum ini menjadi semakin runyam. Apa kalian pikir mereka bisa berkelahi dengan benar di tengah kerumunan seperti ini? Beritahu yang lain untuk memberi ruang. Anak berambut abu-abu itu seorang mage. Dia bahkan memasang barrier di sekitar mereka. Ekster, kau pasti bisa. Aku bertaruh padamu. Aku mempertaruhkan 2 tiket makan. Aku 3. Goblok yang dianggap kalah selalu menang. Saat para penonton menjadi riuh, di sudut penonton itu ada seseorang yang tersenyum sinis. Laki-laki tinggi besar itu memperkenalkan diri. Aku Ekster, putra kedua keluarga Dolanpe. Siapa namamu? Yah, aku tidak punya keturunan bangsawan sepertimu. Anggap saja seperti orang lewat. Jadi kau bukan seorang bangsawan. Tak masalah. Karena panggung sempit ini membuat Mage dirugikan, aku akan senang hati membiarkanmu menyerang duluan. Maju. Mendengar itu Aster tersenyum, anak ini lucu. Orang yang bilang tidak suka mengoceh pasti punya lidah yang paling panjang. Sambil menarik melonggarkan dasinya, ada apa? Takut. Ekster gemetar, brengsek, dan berlari menuju Aster, melayangkan pukulan, namun Aster menghindarinya. Satu hal lagi, aku tidak sendiri, kami berdua. Saat berkata, tangan Aster dipenuhi mana berwarna biru dan Aster memukul balik tepat di wajahnya Ekster.